Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami, kami tahu bahwa Tuhan terus berjanji menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terlebih ketika kami berharap mengandalkan Engkau senantiasa, karena kami tahu di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Tuhan tidak pernah kewalahan atas setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami datang menghampiri-Mu Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu. Dan kami tahu lewat doa-doa yang kami naikkan di situ Tuhan, kami boleh melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, karya Tuhan terus nyata. Lebih Tuhan, kami sebelum menaikkan doa-doa kami ingin kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami tahu ketika Engkau berfirman di situ kuasa-Mu dinyatakan. Ketika Engkau berfirman di situ mujizat-Mu dinyatakan. Karena kami tahu firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami siapkan hati kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami setiap umat Tuhan, baik yang bersama-sama di gereja, bersama-sama berdoa sehati, baik yang mengikuti secara live streaming pun, kami boleh merasakan lawatan lewat firman-Mu, meneguhkan dan menguatkan kami. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita percaya malam hari ini apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita yakin dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa sanggup menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, hari ini mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pujian kita hari ini, bahwa hanya firman Tuhan yang memberikan kita pengharapan buat hidup kita. Mari kita baca dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11. Kita baca kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Sudah dapat semua? Amin. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Mazmur 46 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Saudara, dalam kita melihat dalam ayat ini, ayat Mazmur 46, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan, Mazmur yang dinyatakan lewat Bani Korah. Kita tahu apa yang terjadi di tengah-tengah latar belakang kitab Mazmur ini adalah sesuatu yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, ada situasi yang sedang mereka hadapi. Sehingga kalau kita melihat dalam ayat sebelumnya, dalam ayat yang ke-3 saya akan bacakan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang ke dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Saudara, itu menggambarkan bahwa Mazmur sedang menghadapi tantangan pergumulan yang begitu hebat. Saudara kasih Tuhan, tapi ada kabar penting, ada nasihat penting yang firman Tuhan ajarkan lewat Mazmur 46. Dikatakan diamlah dan ketahuilah. Dua kata ini adalah merupakan ajakan, tapi juga merupakan perintah. Diam itu artinya di tengah-tengah pergumulan, tadi seperti ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut. Kita tidak perlu panik ketika mungkin pergumulan, situasi yang sulit kadang-kadang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kan sesuatu yang tidak baik itu terjadi secara tiba-tiba, betul? Kadang-kadang izinkan Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan ingin memberikan nasihat kepada kita malam hari ini, yaitu kata diam. Diam di sini bukan berarti kita tidak bisa buat apa-apa. Artinya diam di sini kita tidak takut. Sekali lagi kita tidak panik. Dikatakan
Kita tidak perlu emosional atau mungkin baper, istilah sekarang ya. Apa itu baper? Bahwa perasaan. Sehingga kita terbawa oleh perasaan, sehingga bukan sesuatu yang baik yang kita alami, tapi justru kita panik, kita takut, dan bahkan kita mengalami kekhawatiran. Saudara, Pemasmur berkata ayat 3 sekali lagi dikatakan, sebab itu kita tidak takut, tidak akan takut sekalipun. Kalau kita melihat ayat ini, realitanya sekalipun sesuatu yang berat diizinkan, tapi Pemasmur katakan diam, jangan takut, jangan panik, jangan terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Diam, tapi dikatakan sini saudaraku, jika kekacauan datang, jika situasi yang berat datang, mari kita ambil waktu, diam. Diam di sini, saya percaya Tuhan gak ingin kita diam lalu putus asa, tapi kita mau diam, datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan katakan kita berdiam, biar Tuhan yang bertindak. Diam di sini, kita datang, diam, tenang. Mari kita fokus, percayalah. Dan Pemasmur ternyata mensejajarkan kata diam itu dengan bukan diam lalu gak buat apa-apa, tapi dikatakan diam dan ketahuilah. Betul ya? Tadi ayat 11 ya. Diamlah dan ketahuilah apa? Bahwa akulah Allah. Pemasmur katakan diam. Jangan panik, jangan emosi, jangan terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Diam, datang dalam hadirat Tuhan, dan dikatakan ketahuilah. Artinya saudara berdua ingin berkata kepada, ingat, ketahuilah, kita punya Tuhan. Dikatakan akulah Allah. Saudara, kita percaya kita tidak pernah sendiri. Amin. Kalau kita melihat akulah Allah, siapa Allah yang ingin Pemasmur katakan kepada kita, ketahuilah, ingatlah. Allah yang dinyatakan dalam Pemasmur di sini, saudara, yaitu ayat yang kedua. Allah itu tempat perlindungan dan akulah Allah. Ketahuilah, ingatlah, kita punya Allah. Allah tempat perlindungan dan juga katakan dia tempat kekuatan, sumber kekuatan. Amin. Itu yang membuat Pemasmur dikatakan kepada kita, gak perlu takut, gak perlu panik. Percaya, akulah Allah. Dan Allah yang ditunjukkan, yang dikenalkan, yang ingin kita ketahui dan pahami dan ingat adalah Allah yang adalah tempat perlindungan buat kita. Dia sumber kekuatan buat kita. Bukan hanya itu, dikatakan ayat yang kelima, kota Allah, kediamannya yang maha tinggi, disukakannya oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saudara lihat kata ayat yang keenam, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Itu artinya saudaraku, akulah Allah. Di sini Pemasmur dikatakan Allah yang kita harus ketahui dan ingat dan kita pegang. Itu adalah Allah dikatakan yang dikatakan kediamannya maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Percayalah, Allah kita adalah Allah yang dikatakan Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Artinya begini, ingat, kita tidak sendiri. Kita ada di dalam Allah, dalam kota tempat perlindungan kita. Dan kita tahu ketika Allah menjadi perlindungan buat kita, di sana ada aliran-aliran sungai. Artinya ada sesuatu yang akan menyegarkan kita, yang akan menolong kita. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang setia. Amin. Saudara, ayat 7 mengatakan bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Hari ini kita tahu seluruh bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Bicara kerajaan, saudaraku, bisa bicara tentang pemerintahan, tapi bicara kerajaan itu bicara usaha-usaha, situasi kondisi yang hari-hari ini banyak yang tergoncangkan. Betul ya? Usaha-usaha menghadapi tantangan goncang. Tapi dikatakan ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tapi ingat ayat yang ke-8 mengatakan Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kota benteng ialah Allah Yakub. Siapa Allah Yakub? Kata Yakub di sini adalah Allah yang setia.
yang sudah berjanji. Kita lihat bagaimana pengalaman Yakub menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan. Saudara, dikasih Tuhan bagaimana Yakub di tengah-tengah dia menghadapi tantangan. Dia harus pergi dari tempatnya, tapi kita tahu dalam perjalanan Yakub dipelihara oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana Yakub dia pernah bergumul dan mengalami kemenangan. Itulah Allah yang menyertai Yakub. Kita tahu saudaraku bagaimana Tuhan begitu dahsyat. Ayat yang 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, pemusnahan di bumi. Saudara ingat, kalau kita tahu bagaimana Allah memang Allah yang ditinggikan itu adalah Allah yang memang tidak tinggal diam. Allah yang adil. Sesuatu yang tidak berkenan pasti Allah juga menyatakan akibat dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ingat, bagi kita yang diajarkan oleh pemazmur, diam dan ketahuilah. Kita tahu ayat yang ke-12 diulangi lagi sekali lagi. Tadi saya akan bacakan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Itu ayat 8 ayat 11 diulangi, ditekankan oleh pemazmur tentang Allah Yakub, Allah yang menyertai. Ini yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Mengapa Tuhan katakan lewat pemazmur di tengah-tengah situasi yang sulit? Tuhan katakan kepada kita, dia. Malam hari ini kita sedang meresponi apa yang Tuhan katakan, untuk kita diam. Ketika kita takut itu tidak menolong kita, betul? Ketika kita panik itu tidak menolong kita. Ketika kita terpengaruh dengan situasi kondisi yang kita hadapi itu tidak akan menolong kita. Tetapi ketika kita diam, tenang, firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita tenang dalam hadirat Tuhan, diam dan disejajarkan dengan ketahuilah. Tuhan ini katakan pada kita malam hari ini, ingat, ketahuilah, kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Ayat 11 mengatakan, akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ingat, kita punya Tuhan yang ditinggikan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan itulah yang akan menolong kita di tengah-tengah situasi yang sulit, yang apapun yang kita hadapi. Percayalah, ketika kita meninggikan Tuhan, percayalah di situ Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, mungkin situasi bangsa-bangsa ribut, hanya mungkin kita maaf, gara-gara semua naik itu bisa ribut, betul? Apalagi menjelang ini masa puasa Lebaran, semua harga naik, semua ribut karena situasi kondisi yang seperti itu. Tapi kita bagi anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, nggak perlu panik, tidak perlu terbawa situasi dan kondisi. Semuanya bisa bergoncang karena dalam dunia itu tidak tetap, tidak terus akan nyaman. Dunia bisa berubah, bumi bisa berubah, betul? Situasi bisa berubah. Tapi Tuhan katakan buat kita malam hari ini, diam dan ketahuilah. Tuhan ini kita berkata tenang, fokus, pandang Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, dan Tuhan adalah sumber pengharapan buat kita. Amin. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Lebih baik kita fokus kepada pribadi yang bisa menolong, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dari setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Fokus kita menentukan kehidupan kita. Ketika kita fokus kepada pergumulan, ketika kita fokus kepada masalah, justru kita akan semakin takut, semakin panik, semakin khawatir. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, diam dan ketahuilah, kita punya Allah. Tuhan ingatkan kepada kita, ingat, kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Ketika pujian tadi mengatakan, Kau berfirman dan Kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil
Saudara, Tuhan katakan kepada kita malam hari ini, ada waktunya mungkin kita diizinkan situasi yang sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi Tuhan ingin katakan kepada kita, mari kita mau diam dalam hadirat Tuhan. Diam bukan berarti putus asa dan menyerah dan tidak bisa buat apa-apa. Tapi kita diam, itu artinya pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah, kota benteng kita, tempat perlindungan buat kita. Dia adalah sumber kekuatan buat kita. Dalam ayat yang kedua katakan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat apa? Sangat apa? Terbukti. Tuhan dikatakan itu, ketahuilah kita punya Allah, penolong kita dalam kesesakan yang kita hadapi. Sangat terbukti. Itu artinya mari lihat, percaya Allah sudah membuktikan Dia sanggup menolong kita. Apa yang dinyatakan, Dia berjanji. Ketika kita diam dan ketahuilah dan percaya kepada Tuhan, kita percaya kita punya Allah menjadi penolong buat kita di saat-saat situasi yang sulit, kesesakan yang kita hadapi. Itu bukan hal yang sesuatu yang bisa enggak, tapi Tuhan katakan dengan firman-Nya jelas bahwa penolong itu sangat terbukti. Firman Tuhan sudah menyatakannya buat kita. Bagaimana Allah yang tidak pernah berubah itu membuktikan kuasa-Nya, membuktikan pertolongannya bagi umat Tuhan pada waktu itu. Pada situasi yang terjadi di zaman Musa, di zaman Yakub, percaya dia bagaimana Tuhan menolong, Tuhan terus menyatakan kesetiaannya. Saya percaya juga Allah yang kita sembah, Allah yang sudah bertindak menolong di zaman yang lalu, Dia juga sanggup menolong kita di saat-saat ini. Dan kuasanya itu sangat terbukti bagi hidup kita. Kiranya ini yang terus menjadi kekuatan bagi kita. Satu hal yang Tuhan ingin katakan buat kita, ayat yang ke-11 katakan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Di tengah-tengah situasi yang sulit, tetap tinggikan Tuhan. Tetap muliakan Tuhan. Ketika Tuhan ditinggikan di bumi, di situ kuasanya, pertolongannya akan dinyatakan. Percayalah, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Semakin kita ada tantangan, semakin kita mau terus meninggikan Tuhan dan yakin di situ kuasanya, pertolongannya akan dinyatakan. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kiranya ini menjadi kekuatan buat kita untuk kita tetap terus memandang kepada Tuhan, diam dan lihatlah pertolongannya terjadi atas hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang di hadapan Tuhan.